Nah, jadi ceritanya setelah gagal, ada seorang teman nawari saya untuk kerja di perusahaan alat-alat fitness gitu ceritanya. Motivasi saya tetap saya harus jadi pengusaha, harus jadi pedagang, harus jadi pengusaha sukses, pebisnis. Sambil saya zikir di sebuah pengajian begitu dengan teman-teman, ternyata muncul nama Hawa, wanita Hawa. Wih, itu benar-benar buat saya menjadi sebuah motivasi besar. Semalaman saya hampir nggak bisa tidur, terus terngiang. Fitness wanita khusus perempuan dan namanya Hawa Gym. Nah, jadi ceritanya setelah gagal, ada seorang teman nawari saya untuk kerja di perusahaan alat-alat fitness gitu ceritanya. Nah, sebagai sales. Dan itu saya anggap sebagai batu loncatan. Kenapa? Motivasi saya tetap saya harus jadi pengusaha, harus jadi pedagang, harus jadi pengusaha sukses, pebisnis. Sehingga selama 3 tahun saya gunakan semaksimal mungkin untuk belajar, untuk ngamati, untuk nyari selama peluang. 3 tahun saya sudah dapat ilmunya, sudah lihat peluangnya, model bisnisnya. Saya dipindahkan dari Medan keliling ke Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya, sampai ke Bali. Kemudian ke Lombok juga, ke Kupang. Nah, dari Bali itu mau bawa ke Jakarta, saya resign, Pak Sam. Nah, di resign itulah saya ngeritis dari nol, mulai di jasa servis alat fitness door to door. Ada sebuah pengalaman berharga buat saya, berawal dari mimpi tadi. Nah, ketika saya mulai 1 Agustus 2001, door to door servis alat fitness itu saya bermimpi. 1 Agustus 2004, 3 tahun kemudian, saya harus punya uang 100 juta dan punya mobil Taruna warna merah. Nah, ini unik ya, karena saya memang sudah banyak belajar tentang pentingnya goal setting. Saya tulis sedemikian rupa, saya tempel di sebelah saya tidur masih beralaskan lantai dengan kasur lipat gitu ya. Kemudian itu selalu saya baca mau tidur dan bangun tidur. Dan itu menjadi sebuah kekuatan karena ya Allah sesuai prasangka hambanya. Sebuah kekuatan visualisasi yang luar biasa mengarahkan saya ke arah sana. Dan benar saja 2004 itu saya bisa beli mobil. Dan untuk menguatkan visualisasi saat saya merintis itu, saya nabung ke salah satu bank 100.000, saya tambahi sendiri nolnya menjadi 100 juta, dan itu saya tempel juga, saya visualisasikan. Dan benar, uang itu saya gunakan untuk apa? Motivasi saya ketika saya gagal bisnis, ada meninggalkan hutang, dan itu saya bisa kembali ke Medan, saya beresin semua hutang-hutangnya. Jadi ya dalam bisnis, ketika kita masih punya komitmen, masih punya tanggung jawab, insya Allah, Allah selalu punya cara untuk memberikan jalan. Cerita tentang Hawa Gym, gitu Pak. Iya. Yang terlintas di benak Pak Haji, nama Hawa Gym itu kemudian bagaimana? Nah, gini, ini hal yang sangat menarik buat saya. Ini adalah sebuah ilham ya, inspirasi yang Allah berikan kepada saya. Kenapa? 2005 saya dengan berbagai macam perjuangan, setelah saya ikut seminar 5 hari Anthony Robbins, seorang motivator kelas dunia dari Amerika, diikuti 6.000 pesertanya seluruh dunia. Ketika itu di Singapura, luar biasa motivasinya. Setelah pulang, motivasi saya muncak. Dengan berbagai macam keterbatasan yang saya miliki, saya bermimpi harus punya fitness center. Karena saya sudah punya alat, sudah jualan alat, sudah bisa servis, dan sudah mulai belajar untuk produksi alat fitness. Sehingga dengan berbagai macam cara, perjuangan yang luar biasa, terbentuklah fitness yang waktu itu One Stop Master Fitness. Kenapa? Karena ada jual alat, setelah itu ada fitness center, ada jual suplemen, dan lain-lain sebagainya. Mimpi saya selalu punya mimpi untuk mewujudkan cita-cita saya.
Sebenarnya 1 tahun waktu itu hanya 1. Sehingga tahun 2010 adalah 5 cabang. Tapi takdir Allah beda. Awal 2010 saya hanya punya 3 cabang setelah saya rubah menjadi Master Gym. Nah teman-teman, ini yang saya pikir menjadi sebuah kekuatan luar biasa ya, sebuah mimpi. Dengan mimpi itu memotivasi saya untuk terus berjuang, fokus pada apa yang saya mimpikan. Waktunya sudah mau habis, belum tercapai, saya selalu punya cara untuk mewujudkan mimpi itu, jadi motivasi, menggairahkan semangat saya. Waktu itu saya ngobrol ringan dengan beberapa tim saya yang di lapangan. Saya tanya, ada nggak ibu-ibu, wanita, perempuan yang fitness di gym kita? Oh ada Pak, tapi nggak lama kemudian latihan 2-3 kali tuh nggak datang lagi. Nah, saya penasaran, saya tanya kenapa? Oh sepertinya mereka nggak nyaman Pak. Nah mereka nggak nyaman ini menjadi motivasi tantangan buat saya. Kenapa ibu-ibu, perempuan, wanita ini nggak nyaman fitness di Master Gym? Karena kesimpulannya sederhana. Mereka gabung dengan para laki-laki. Ini bukan masalah apapun, masalah fitrah manusia apapun latar belakangnya. Ketika dia fitness dengan pakaian olahraga, gabung dengan para laki-laki, itu nggak nyaman. Nah dari sana saya berpikir keras, mencari inspirasi, mencari inovasi, sampai ketika saya dalam sebuah pengajian saya berzikir, sambil zikir itu ya sambil mikir gitu ya, ini gimana solusinya buat fitness khusus wanita, tapi belum ada. Perang ini pikiran saya antara fitness khusus wanita dengan, kan belum pernah ada fitness wanita. Tapi saya selalu biasa berpikir think out of the box, berpikir keluar. Justru nggak ada harus dibuat gitu. Akhirnya dalam perang pemikiran berbicara diri sendiri, sambil saya zikir di sebuah pengajian begitu dengan teman-teman, ternyata muncul nama Hawa, wanita, Hawa. Wih, itu benar-benar buat saya menjadi sebuah motivasi besar. Sampai semalaman saya hampir nggak bisa tidur, terus terngiang. Fitness wanita khusus perempuan dan namanya Hawa Gym. Benar saja, besok pagi saya kumpulkan tim, saya ajak makan bareng, saya udah siapkan, saya sampaikan dengan menggebu-gebu. Kita buat fitness khusus wanita untuk mewujudkan mimpi kita. Nah ternyata inilah teman-teman namanya think out, berpikir jauh ke depan. Nggak banyak orang yang bisa memahami. Benar saja tim saya yang 20-an orang atau 25 orang waktu itu kaget. Mana ada Pak fitness khusus wanita. Saya yakinkan justru nggak ada, itulah kita buat. Akhirnya setelah saya yakinkan mereka semangat dan saya buka yang pertama tahun 2010 pertengahan Pak Sam waktu itu. Nah ternyata benar saja teman-teman, sahabat semuanya, ternyata overload, ramai sekali. Hawa Gym fitness wanita pertama di Indonesia. Nah dari sana 2010 akhirnya akhir tahun itu nggak hanya 5 tapi sudah 7 atau 8. Kemudian 2 tahun kemudian saya mimpi harus tercapai 25 cabang tahun 2012. Subhanallah, sekali lagi kekuatan mimpi, kekuatan visualisasi, keyakinan bahwa Allah akan ngasih sesuai prasangka hambanya benar-benar terwujud. 2012 Hawa Gym fitness wanita pertama di Indonesia menjadi 25 cabang. Itu ceritanya Bang Sam. Ya, lalu kemudian bagaimana sekarang Pak? Ya. Dengan Hawa Gym. Ya, alhamdulillah menjelang pandemi itu Hawa Gym, kemudian ada Adam Gym khusus laki-laki, dan ada Master Gym yang masih tetap berjalan. Kita sudah menguasai pasar Bali, Lombok, sebagian Pulau Jawa. Nah, takdir Allah ternyata berkata lain. Dan kami sudah menyiapkan aplikasi, menyiapkan konsep untuk menuju ke 1000 cabang. Tapi dalam prosesnya, saya selalu berpikir bahwa kita harus berubah. Mengikuti konsep-konsep digitalisasi online dengan disruption dan lain sebagainya. Saya berpikir kalau 1000 cabang konsepnya adalah investasi outlet, ini resource-nya akan sangat besar. Investasi gedung, baik itu sewa atau harus beli, apalagi investasi SDM, investasi
peralatan, maintenance dan lain sebagainya. Maka saya sudah persiapkan dengan aplikasi Hawa Gym. Alhamdulillah sudah berjalan dan ternyata benar sebuah musibah yang kita alami di seluruh dunia terjadi yang tidak pernah kita pikirkan, yaitu pandemi. Beberapanya terutama daerah pariwisata di Bali terpaksa harus tutup, tapi saya tetap bersyukur sampai hari ini alhamdulillah masih eksis dan kita masih terus melakukan sebuah langkah-langkah untuk melakukan perubahan menjadi fitness yang kekinian. Dan ini tantangan kami tentu bagaimana bisa tetap survive dan terus melakukan pengembangan. Jadi Hawa Gym ini prospeknya sangat luar biasa di seluruh Indonesia. Tinggal tantangan buat kami bagaimana membuat konsep bisnis model yang lebih kekinian. Dan ini sudah ada gambaran setelah kita launching aplikasi Hawa Gym tersebut.